We created the strongest and most powerful military. We won 2 world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral. Bayangkan, ada 2 sahabat lama yang sama-sama dikenal suka membuat masalah. Setelah sempat berjalan di jalannya masing-masing, keduanya kembali bertemu dan sepakat bekerja sama lagi. Bagi orang-orang di sekitar mereka, pertemuan itu bukanlah kabar baik karena setiap kali keduanya bersatu, selalu ada kekacauan yang selalu mengikuti. Mungkin inilah gambaran yang tepat untuk melihat Amerika dan Israel hari ini. Setelah dikabarkan merenggang, keduanya tampil saling bersahabatan. Namun akurnya kedua negara ini kembali memicu pertanyaan, apa yang sedang mereka rencanakan? Muncul spekulasi jika 2 negara ini berniat untuk kembali menyerang Iran. Melihat prediksi tersebut, Iran dikabarkan kembali memperkuat kesiapan militernya, termasuk meningkatkan persediaan persenjataan dan sistem pertahanan. Persiapan tersebut termasuk persediaan 3.000 rudal balistik yang Iran miliki. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan. Perkembangan Amerika-Israel ini membuat situasi keamanan di Timur Tengah kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai bahwa kesalahan perhitungan atau manuver militer dari salah satu pihak dapat memicu eskalasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Terlebih sejumlah konflik di kawasan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, tindakan sekecil apapun berpotensi memancing reaksi berantai yang melibatkan lebih banyak negara. Lantas, apakah ketegangan yang kembali muncul ini hanya akan menjadi perang urat saraf di meja diplomasi, atau justru menjadi awal dari konflik baru yang lebih besar di Timur Tengah? Cetak Gol akan merangkum, Donald Trump kembali menyerang Iran sebagai berikut. Donald Trump kembali menyerang Iran bersama Israel. Lidah yang menghina duka orang lain seringkali menjadi awal datangnya petaka bagi dirinya sendiri. Nampaknya inilah yang sedang dilakukan Trump hari ini. Donald Trump dikabarkan mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap para pelayat dalam prosesi pemakaman Ali Khamenei. Presiden AS tersebut mengaku bahwa ia bisa saja melenyapkan semua orang. Mereka semua ada di sana. 1 tembakan saja dan kami bisa melenyapkan mereka semua. Tetapi kami tidak akan melakukannya karena setelah itu tidak akan ada lagi yang bisa diajak bernegosiasi, ujar Trump. Tindakan Trump ini sendiri dianggap sebagai bentuk kesombongan karena seolah-olah sedang menantang Iran. Ucapan Trump ini kemudian mendapat tanggapan dari akun milik Duta Besar Iran di Armenia. Orang bisa dibunuh tetapi cita-cita tidak bisa dimatikan. Anda membunuh Ayatollah Ali Khamenei, tetapi pada kenyataannya Anda hanya memecahkan sebotol parfum yang aromanya menyebar kemana-mana. Anda tidak memahami hal-hal seperti ini karena Anda tidak memiliki peradaban, sejarah, maupun kehormatan. Pernyataan Presiden AS memang dianggap sebagai sebuah tantangan. Pasalnya hal tersebut ia sampaikan ketika seluruh warga Iran dalam kondisi berkabung. Hal ini seperti yang ditampilkan dalam cuplikan video melalui akun X Fiori, di mana ada ribuan orang sedang dalam prosesi pemakaman. اذیت بکنن به نتیجه نمیرسن به خاطر اینکه این مردم این جمعیتی می‌بینید پشت به پشت هم وایسادن و دفاع میکنن از این آب و خاک و ما از شهادت نمیترسیم و دفاع میکنیم از این سرزمین. Di saat bersamaan, Amerika juga kembali menyombongkan kekuatannya di mata dunia. Ia bertindak seolah-olah sudah menang atas perang melawan Iran.
Melalui pidato yang disampaikan dalam perayaan kemerdekaan AS pada 4 Juli 2026, Trump berujar, "Lihatlah Venezuela, lihatlah Iran, kita telah menghancurkannya, menghancurkan militer mereka," ujar Trump. Orang Amerika menyeberangi dataran besar, mendaki puncak pegunungan Rocky. Kita baru saja menjinakkan hutan belantara dan menaklukkan perbatasan serta membangun kekaisaran, tambah Trump lagi. Kedua pernyataan Donald Trump ini tidak hanya menunjukkan kesombongan, melainkan juga rapuhnya kesepakatan. Besar kemungkinan akan terjadi peperangan ketika api pertikaian kembali disulut antara keduanya. Di tengah meningkatnya ketegangan di Amerika, Israel juga menunjukkan sikap yang hampir serupa. Negara Zionis ini dikabarkan melakukan ancaman penyerangan di tengah diplomasi yang dilakukan. Di Iran, kami menyelamatkan diri dari bom atom. Akan ada serangan ketiga jika diperlukan, kata Netanyahu. Pernyataan ini sendiri menunjukkan bahwa Israel memang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Iran. Padahal dalam waktu dekat perundingan AS-Iran akan segera dilakukan di Qatar. Hal ini kemudian membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah perdamaian yang digagas hanyalah sekadar kepura-puraan saja? Wakil Presiden AS JD Vance juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menyerang Iran tanpa alasan yang jelas. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you. But what we must never do is drop bombs just for the sake of dropping bombs. And that is what the president will never ask you to do. He'll ask you to go to war, yes. But when he asks you to go to war, he'll tell you exactly what you're going for, and I think that is what you should expect out of your political leadership. JD Vance menjelaskan bahwa AS masih memantau langkah Teheran setelah AS dan Iran menyepakati nota kesepahaman. Ia memperingatkan sikap AS dapat berubah apabila Iran kembali mengaktifkan program nuklirnya atau menyerang kapal-kapal dagang. Tindakan AS ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar menginginkan perdamaian, melainkan keuntungan sepihak. Iran tidak akan mencapai kedamaian kecuali mematuhi syarat-syarat yang telah diajukan. Kompaknya Amerika dan Israel ini menimbulkan satu kecurigaan. Apakah kedua negara tersebut telah berbaikan? Mengingat beberapa waktu yang lalu, keduanya sempat terlibat percekcokan. Membaiknya hubungan Trump-Netanyahu. Nampaknya percekcokan yang terjadi mulai dilupakan kedua belah pihak. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya masih berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Bahkan Netanyahu juga menegaskan tidak ada sekutu yang lebih baik daripada Israel dengan Amerika. Menurut Netanyahu juga menyebutkan bahwa kedua negara itu dibangun atas kepentingan dan nilai-nilai yang berlangsung sejak lama. Saya tidak berpikir ada keretakan. Amerika tidak memiliki sekutu yang lebih besar daripada Israel. Dan Israel tidak memiliki sekutu yang lebih besar daripada Amerika Serikat, ujar Netanyahu. Trump adalah pemimpin Amerika Serikat. Dia melakukan apa yang baik untuk Amerika. Saya adalah pemimpin Israel. Saya melakukan yang baik untuk Israel. Sebanyak 99% waktu kami memiliki pandangan yang sama. Tambah Netanyahu lagi. Meskipun kedua negara diterpa isu keretakan, namun hubungan kedua negara tetap erat. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Donald Trump. Ia menyebutkan bahwa hubungan kedua negara dalam kondisi baik-baik saja. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Netanyahu tahu siapa bosnya, ujar Trump. Trump juga menjelaskan bahwa dirinya dan Netanyahu akan bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan keduanya ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi perbincangan mengenai konfliknya dengan Iran. Memang belum bisa dipastikan apakah perbincangan ini mengarah pada perdamaian atau justru sebaliknya. Mengingat dua negara tersebut juga sedang di masa-masa konfliknya dengan Iran. Meskipun suasana masih dalam tahapan gencatan,
Beberapa pihak menilai hal ini sangat mungkin terjadi ketegangan. Muncul spekulasi bahwa memang akan ada serangan lanjutan, mengingat pertemuan nanti akan jadi momen pertemuan pertama semenjak konflik terjadi antara Amerika Israel dengan Iran. Sehingga hampir mustahil jika hal yang disampaikan adalah perkara yang remeh-remeh. Namun sebenarnya seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkan jika Amerika dan Israel melakukan penyerangan kembali? Banyak pihak menduga bahwa Iran akan memberikan pukulan telak pada dua negara tersebut. Dan hal ini nampaknya tidaklah terlalu meleset. Pasalnya ketika Amerika dan Israel diduga mempersiapkan serangan ke Iran, negeri para mullah dikabarkan telah mempersiapkan persenjataan. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Iran mempersiapkan senjata paling mematikan. Persiapan tersebut nampaknya muncul ketika sebuah kabar menjelaskan melimpahnya cadangan rudal Iran. Menurut sebuah potongan video yang beredar, nampak alutsista termasuk rudal dan drone Iran yang tersimpan di kota bawah tanah Iran. Menurut perkiraan, untuk rudal balistik sendiri, Iran memiliki stok mencapai 3.000 rudal. Dan semua itu kemungkinan tersimpan di bawah tanah. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengungkap keberadaan kota rudal bawah tanah terbesar milik Teheran. Media pemerintah Iran Mehran News Agency pada Kamis 2 Juli 2026 menampilkan potret fasilitas tersebut. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheri bersama dengan Komandan Pasukan Antariksa IRGC Amir Ali Hazizadeh juga memantau langsung fasilitas canggih ini. Dalam rekaman yang dirilis, tampak deretan rudal serta kendaraan peluncur berada dalam kompleks bawah tanah. Siasat Iran menyimpan kota bawah tanah ini adalah sebuah langkah strategis. Namun bagi AS, tindakan ini menjadi ancaman serius. Pasalnya, dua negara tersebut sempat meyakini bahwa mereka telah sepenuhnya menghancurkan rudal dan militer Iran. Amerika juga dikabarkan kaget ketika melihat proses pemakaman Khamenei yang dijaga berbagai cadangan senjata Iran. Negara Paman Sam tersebut tidak hanya dikejutkan dengan banyaknya jumlah pelayat, melainkan juga cadangan rudal yang dipamerkan. Rudal yang dipasang tersebut sebenarnya tidak hanya dikeluarkan untuk dipamerkan, melainkan juga untuk digunakan saat kondisi darurat. Rudal jenis Bafar 373 yang dipasang merupakan alutsista yang diproduksi oleh Kementerian Pertahanan dan sengaja dirancang untuk ancaman pertahanan udara. Rudal jenis ini adalah salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam militer Iran. Sistem ini memungkinkan Iran dapat menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pesawat berkecepatan tinggi, rudal jelajah, UAV, dan ancaman balistik. Selain persediaan persenjataan dan rudal, Iran juga masih memiliki senjata rahasia. Senjata rahasia yang dimaksud adalah Selat Hormuz. Pernyataan ini sendiri disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, Selat Hormuz adalah alat tawar-menawar yang sulit untuk ditolak. Teheran dapat dengan mudah mengguncang dunia hanya dengan menutup selat tersebut. Bagi Teheran, pesan yang ingin disampaikan adalah jika Iran tidak dapat menikmati stabilitas, maka negara-negara lain juga tidak akan mendapatkannya. Dan benar saja, dalam beberapa kali kesempatan penutupan yang dilakukan Iran sukses membuat dunia kelabakan. Senjata rahasia yang dimaksud ini tidak selalu berbentuk senjata fisik, melainkan kebijakan yang mencekik. Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. И я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив. Перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры и достигаются договоренности о том, каким образом этот... Saya berharap hal itu tidak terjadi, tetapi semua negara yang ingin memicu konflik di kawasan harus mengingat hal ini, kata Medvedev.
Peringatan ini disampaikan Medvedev kepada negara manapun yang dengan sengaja memicu konflik dengan Iran. Mereka bisa dipastikan akan membuat kebijakan yang berdampak bagi seluruh dunia. Apalagi di saat bersamaan Mojtaba Khamenei nampaknya tidak sedang ingin mengendurkan serangan. Mojtaba Khamenei memang memiliki pandangan yang berbeda dengan Ali Khamenei. Mojtaba dinilai memiliki pandangan yang jauh lebih tegas terhadap Amerika dan Israel. Ia dianggap memiliki perbedaan dengan sang ayah yang cenderung berhati-hati dalam berkonflik. Mojtaba Khamenei dianggap sebagai orang yang tak segan-segan berkonfrontasi dengan Amerika. Hal ini tentu akan jadi serangan kejutan bagi Amerika dan Israel. Kombinasi antara kepemimpinan yang keras dan persediaan rudal yang mapan membuat Iran jadi musuh berbahaya. Bahkan Iran juga dikabarkan akan segera melakukan aksi balas dendam atas tindakan yang dilakukan oleh AS dan Israel. Kedua negara ini terlalu banyak berbuat kerusakan, baik pada Iran sendiri maupun milisi mereka di Lebanon. Hal ini sangat sulit untuk diatasi hanya sekadar dengan permintaan maaf. Sepatu sneakers dari Lido kini turun harga, kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Donald Trump kembali menyerang Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah ketegangan ini berlanjut pada peperangan yang lebih keras dan lebih besar? Atau justru akan mencapai perdamaian melalui perundingan di Doha, Qatar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.